Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar dengan Imam Nawawi, dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kita sudah sampai kepada bab baru, yaitu bab yang ke-312. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini, sampai kepada babu karahiyatil ihtibai yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub li'annahu yajlibun nauma fayafutu istima'u al-khutbati yukhafu intiqadul wudu'i. Babu karahiyatul ihtiba. Hidup babnya makruhnya kita berihtiba. Ihtiba ini didatangkan satu hadis an Mu'adz bin Anas, dari Sayyidina Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang. Nabi melarang anil hibwati. Hibwah. Hibwah itu ya ihtiba tadi, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wal imamu yakhtub, waktu imam khutbah. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala hadits hasan. Ihtiba itu adalah duduk dengan mengangkat dua lutut, menjulurkan kaki ke depan, lutut diangkat, kemudian antara lutut dengan lutut dirapatkan, apakah dengan tangan atau dengan sorban atau dengan kain. Ini adalah cara duduk di saat kita tidak menemukan sandaran. Memang sangat enak dengan ihtiba. Jadi ihtiba itu mungkin Anda bisa dicontohkan pakai kamera ihtiba supaya tahu ihtiba. Itu ihtiba pakai tangan, ada ihtiba pakai tangan dulu seperti itu. Kemudian nanti ihtiba pakai sorban. Ihtiba pakai sorban. Nah, itu kalau sudah di lutut diikat itu bisa nyandar sampai ketiduran itu. Jadi itu enak banget, bisa dicoba, tapi jangan waktu belajar nanti. Jadi enak itu. Itu kalau duduknya, kalau kita nemukan orang Arab itu pasti punya itu. Karena kalau tidak ada sandaran, itu di punggungnya ditarik sama lutut, jadi enak. Karena nyaman dan enak itu, maka cukup insyaallah. Makruh kalau kita berihtiba waktu khotib, karena itu bikin enak nanti ketiduran. Jadi ihtiba. Nabi pernah melakukan ihtiba, tapi bukan di waktu seperti ini, waktu khutbah. Jadi makruh larangan di sini, larangan makruh, bukan larangan haram. Bukan larangan haram. Nah, kalau dilihat hikmahnya banyak, diantaranya ya biar kita itu bisa terjaga di saat khutbah berlangsung, di saat khotib membacakan khutbahnya, biar kita bisa mendengar dengan khusyuk, bukan tertidur. Dan memang tidur tidak membatalkan sholat Jumat, akan tapi dia akan menjadikan sebab tidak mendapatkan faedah khutbah. Jadi kalau lagi khotib membaca khutbah, hendaknya jangan berihtiba seperti tadi itu. Kemudian ditinjau dari sisi yang lain, sisi adab dan tata krama. Duduk ihtiba ini memang harus dalam keadaan memang lagi kita nyantai. Kalau dalam keadaan resmi sepertinya kurang adab. Bagaimana lututnya kakinya menjulur ke depan, kemudian lututnya diangkat ke atas kayak tadi itu. Nah, seperti di majelis-majelis ilmu ya kurang tepat, kecuali memang orang punya darurat, punya hajat misalnya, mohon maaf, dia itu harus bersandar kepada sesuatu
karena ada sakit yang dirasa atau yang sakit yang diidapnya, kemudian tidak ada sandaran, maka dia menggunakan itu. Yang jelas bukan haram, akan tapi kalau bab adab harus hendaknya kalau orang duduk di majelis ilmu ya duduk dengan duduknya seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril waktu duduk dengan baginda Nabi. Malaikat Jibril belajar hadis Jibril yang masyhur itu bagaimana malaikat Jibril menjelma sebagai manusia yang datang Rasul. Duduknya adalah dengan duduk dengan melipat betisnya, jadi bukan duduk dengan seenaknya, didudukkan sopan. Kalau kita ingat duduk iftiras, kalau kita tasyahud awal duduk seperti itu, hanya kakinya saja diluruskan, bukan seperti tasyahud, yaitu duduknya seperti itu. Bisa dianukan duduknya malaikat Jibril waktu dengan Rasulullah. Nah itu duduknya. Nah itu, dan ini duduk hormat, itu duduk hormat dengan orang tua dan sebagainya. Kemudian jika jangan begitu, kalau memang tidak kuat semacam ini karena berat, mungkin bisa dengan tarabbu. Karena tarabbu ini termasuk urutan duduk yang terpuji, ya, terpuji. Nah. Kemudian yang makruh, yang tidak baik dalam sholat, ini dalam sholat boleh juga. Sholat itu ada iftiras, ada tawarruk, ada begini. Ini dipakai duduk di dalam hari kebiasaan juga bagus. Yang tidak bagus adalah tadi ikhtiba dengan cara begitu, karena itu ada model ika'nya. Ada dua ik'a. Pernah belajar ik'a? Ada ik'a yang ini ik'a yang makruh itu. Tangannya diturun malah, itu ik'a, kayak duduknya anjing. Ik'a begitu tuh makruh, nggak pantas, kurang terhormat. Itu ik'a. Ada ik'a, ini ik'a yang makruh, ada ik'a yang termasuk di dalam sholat. Ik'a di sholat itu. Nah, itu kakinya, telapaknya seperti itu, namanya ik'a. Dalam sholat ada. Ada sebagian orang yang mungkin kakinya tidak normal, dia di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, bisa saja duduk begitu. Ik'a seperti itu bisa. Nah, tapi tadi ik'a yang menjulur ke depan itu tidak pantas. Tapi sila, belajar dengan sila, tarabbu itu adalah termasuk terpuji. Baik, cukup insyaallah. Hadisnya cuma satu, didatangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita pindah ke bab yang lainnya.